Halo semuanya, balik lagi di channel kami. Pada video pembahasan kali ini, kita akan kembali membahas yaitu komik Boruto chapter yang ke-73. Nah, karena beberapa hari ini Mimin tidak membuat video atau konten di channel ini, dan kalian bertanya, kapan nih bang chapter yang ke-73-nya resmi diriliskan dan kapan dibahas di channel ini? Nah, karena Mimin sudah mendapatkan bocoran bahasa Indonesianya, maka kita langsung saja gaskui ke pembahasannya. Tapi sebelum Mimin bahas terlalu jauh, banyak komentar dari para fans Boruto yang mengatakan sudah nunggu sebulan ternyata hasilnya cuma dapat segini. Nah, memangnya seperti apa sih isi pembahasannya dan juga alur ceritanya seperti apa? Oke, kita langsung saja otak-atik ke pembahasannya, kuy. Komik Boruto chapter yang ke-73 ternyata kita akan diperlihatkan pada panel yang pertama ini masih di dalam desa Konoha atau kantor Hokage. Dan juga panel yang pertama ini kita akan diperlihatkan di mana tim 7 yang dilengkapi Boruto, Sarada dan juga Mitsuki ternyata dipanggil oleh sang Hokage. Mereka bertiga bertanya-tanya, sepertinya misi yang hanya bisa dilakukan oleh tim kita sudah lama tidak beraksi. Ini tiba-tiba sekali, pasti ini adalah misi yang sangat besar. Boruto berkata, atau mungkin ini cuma karena Paman Shikamaru akhirnya sadar kalau kita ini adalah tim yang paling hebat di seluruh desa, bukan? Sementara di lokasi tersebut ternyata Kawaki juga dipanggil bersama dengan Sumire. Boruto berkata dalam hatinya, ini pertama kalinya aku bertemu lagi dengannya sejak aku hidup kembali. Sementara melihat Boruto yang datang, Kawaki langsung saja menyapanya, aku tidak percaya kau membangkitkan dirimu sendiri, kau memang selalu membuat kejutan. Boruto lantas berkata, ya maaf sudah membuatmu cemas, tapi seperti yang kau lihat aku sekarang baik-baik saja. Melihat percakapan mereka berdua, tentu saja Sumire menyadari sesuatu bahwa Kawaki sebelumnya pernah berkata kepadanya bahwa kau tak akan pernah dendam padaku karena aku telah membunuh Boruto. Melihat hal tersebut tentu saja Sumire sangat senang dikarenakan Boruto terlihat sehat-sehat saja. Kemudian Boruto juga menyapanya bahwa maaf sudah membuat kalian semua cemas. Terlihat pada panel ini Konohamaru dan juga Shikamaru sedang berada di dalam kantor Hokage. Shikamaru dan juga Konohamaru meminta maaf karena mereka semua dipanggil secara mendadak. Shikamaru berkata desa Konoha saat ini sedang menghadapi banyak sekali masalah. Ya, meskipun pada dasarnya semua desa juga selalu begitu, tapi Konoha belakangan ini menjadi subjek dari situasi yang genting. Pertama Boruto. Boruto kemudian heran mendengarkan perkataan Shikamaru. Shikamaru berkata, untuk sekian lama, kita tidak tahu kapan Momoshiki akan mengambil alih kesadaranmu dan mengamuk. Dan bahkan tubuh fisikmu sekarang malah sudah sepenuhnya menjadi Otsutsuki. Boruto juga membenarkannya bahwa aku punya perasaan buruk soal itu. Shikamaru melanjutkan, selanjutnya adalah Kawaki. Kau memang tidak pernah kooperatif, tapi sekarang karmamu sudah kembali ditambah dengan kemampuan Ishiki. Kau adalah keberadaan yang tidak bisa lagi kami kendalikan. Bahkan tidak seperti Boruto, tidak ada kemungkinan Ishiki bisa merasukimu lagi. Dari sudut pandang kami yang tak punya kendali, jujur saja sebagai orang yang bertanggung jawab menjaga kedamaian dan juga ketertiban desa ini, kami menganggapmu sebagai ancaman. Kawaki kemudian berkata, hei, kenapa kau tak langsung bilang saja? Sarada lantas mengatakan bahwa jangan terlalu tersinggung, yang dikatakan Tuan Shikamaru itu adalah yang sebenarnya. Memang begitulah situasi Konoha saat ini, dia hanya memastikan kita untuk menyadarinya. Shikamaru kemudian berkata, benar, aku juga tidak enak harus jujur padamu. Tapi Konoha saat ini sedang menyimpan dua masalah, jadi aku ingin mulai dengan menyadarkan kalian akan hal itu. Ada lagi, belum lama ini Amado menelponku. Kami tidak tahu nasibnya setelah dia diculik oleh Kot, tapi kedengarannya dia baik-baik saja. Kawaki kemudian berkata, dia masih hidup. Dasar sangat beruntung. Shikamaru melanjutkan, kami masih tidak tahu tepatnya bagaimana dia lepas dari bahaya. Tapi dalam proses itu, sepertinya dia sudah melepas pembatas kekuatan dari Kot. Mendengarkan hal tersebut, Boruto berkata, sial, apa sebenarnya niat kakek tua itu? Shikamaru kemudian melanjutkan, aku yakin itu tidak terhindarkan. Mau bagaimanapun dengan kekuatan yang pulih sepenuhnya, aku dengar Kot bahkan bisa melebihi Jigen. Yang dimana tentu kalian sudah tahu bahwa pada pertarungan sebelumnya Buto Naruto dan juga Sasuke bekerja sama untuk mengalahkannya. Sumire kemudian terkejut bukan heran mendengarkan hal tersebut. Shikamaru melanjutkan, dan lagi itu harusnya masih kurang dari Ishiki Otsutsuki. Jadi walaupun dia itu lawan yang kuat, kita harusnya bisa menghadapinya. Sarada kemudian angkat bicara bahwa jangan-jangan misi kita ini adalah untuk mengalahkan Kot, memakai kekuatan Otsutsuki, Boruto dan Kawaki. Apakah itu benar? Shikamaru melanjutkan, tidak, bukan itu. Kemarin saat Kot menyerang kami di lab 3, ada seorang wanita yang muncul secara tiba-tiba.
Ya, benar saja, namanya adalah Eida. Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu tentang hal tersebut, tapi kemampuannya bisa dengan sekejap menghipnotis siapapun yang berada di dekatnya dan membuat mereka tidak bisa apa-apa. Bahkan aku pun tidak bisa melakukan apapun, dan itu yang pertama kalinya bagiku. Pada waktu itu Delta dan aku bisa saja mengatasi kekuatan Code, tapi kemudian Mitsuki lantas angkat bicara. Lalu bagaimana kita bisa menghadapi orang seperti itu? Shikamaru kembali mengatakan bahwa kami baru tahu ini setelahnya, tapi ada celah pada kemampuannya dan tampaknya Otsutsuki kebal terhadap efeknya itu. Sarada kemudian berkata, maksudmu? Shikamaru kembali berkata bahwa saat ini Boruto dan Kawaki adalah kedua orang yang masih dijaga. Itu adalah satu-satunya aset tempur kita melawan kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sarada kemudian berkata kembali, jadi misi kami kali ini adalah mengalahkan Eida. Shikamaru kembali mengatakan bahwa tidak, bukan itu juga misi kalian. Mereka sangat tampak bingung dikarenakan apa yang dikatakan oleh Shikamaru ternyata tidak sesuai dengan perkiraan mereka bertiga. Sementara itu panel kemudian berpindah di lokasi kereta api yang sedang berjalan. Diperlihatkan mereka bertiga, Amado, Eida dan juga Demon ada di sana. Eida kemudian menggunakan kemampuan mata Senringannya untuk melihat percakapan apa yang dilakukan oleh Shikamaru. Eida berkata, kira-kira apa yang direncanakan oleh Shikamaru ya? Sementara itu terlihat Amado masih sangat bingung dengan apa yang dilihat oleh Eida. Kembali panel kemudian berpindah di lokasi Konoha. Sarada berkata, apa maksudmu? Pertama Code, sekarang Eida, itu adalah masalah besar yang sangat banyak. Jadi apa yang harus kami lakukan saat ini? Boruto kemudian berkata, tidak usah basa-basi lagi, katakan apa misi kami. Shikamaru berkata, tenanglah, aku baru mau sampaikan di bagian pentingnya sekarang. Eida pada awalnya muncul di hadapan kami sebagai rekan dan komplotan Code, namun rencanaku dan Amado telah berubah, dan hasilnya dia memutus hubungan dengan Code. Kawaki kemudian melanjutkan, apa maksudmu? Shikamaru kemudian berkata, intinya Code sekarang sendirian. Dia mungkin sudah mendapatkan kekuatannya kembali, tapi dia kehilangan rekannya yang paling kuat. Boruto sangat berkata dengan senangnya, wow, itu adalah kabar yang bagus. Sarada kemudian kembali berkata, memutus hubungan, tapi sekarang bagaimana status Eida? Shikamaru melanjutkan, saat ini dia sedang menuju ke sini, yaitu ke Konoha. Kawaki kemudian berkata, apa maksudmu? Dia membelok ke pihak kami. Shikamaru berkata, benar, dan disitulah letak masalahnya. Semua kemampuan dan jutsu tidak berdaya akibat kekuatannya itu, dan kekuatan serta pengaruh Hokage tidak ada artinya bagi dia juga. Dia tidak perlu menuruti perintah siapapun, dan dia akan melakukan apapun yang diinginkan. Shikamaru melanjutkan, kalau dia mau, itu tidak akan sulit baginya untuk mengambil alih bukan hanya Konoha atau negara api, tapi juga seluruh dunia. Aku tidak membesar-besarkan masalah tersebut, tapi memang sebebas itulah kemampuan yang ada pada dirinya. Kalian paham bukan? Walaupun demi apapun kita harus menghindari menjadi musuhnya. Dan karena itu juga aku memanggil kalian ke sini. Bukan berlebihan jika mengatakan ini semua tergantung pada tindakan kalian, apakah Eida akan menjadi teman atau lawan bagi Konoha. Sarada yang mendengarkan hal tersebut terkejut kemudian berkeringat sembari berkata bahwa apa yang kau ingin kami lakukan? Shikamaru lantas berkata, tentu saja kita akan hidup bersama. Kawaki, Boruto, Sarada, Mitsuki dan juga Sumire terkejut bukan heran. Sarada berkata, hah? Kemudian Boruto berkata, hah, hidup bersama? Itu apaan cuk? Mitsuki berkata, hah, tinggal bersama coy. Kemudian Kawaki berkata, kau sedang bercanda bukan? Nah, seperti itulah pembahasan untuk bagian yang pertama ini. Dan Mimin akan lanjutkan di bagian yang kedua nanti. Mimin akan bagi dua pembahasannya dikarenakan untuk mengedit videonya masih membutuhkan waktu yang lumayan lama. Sementara itu kalian juga bisa nilai sendiri bagaimana alur cerita bagian yang pertama ini, apakah memang membosankan atau mungkin tidak sesuai dengan harapan kalian yang sudah menunggu 1 bulan belakangan ini. Dan jika kalian mempunyai pendapat lain, kalian boleh acak-acaklah di kolom komentar dan kita akan lanjutkan di next video, tentu saja bagian yang keduanya.